Halo Arnold, apa kamu tidak bosan membuat gambar menggunakan kecerdasan buatan? Wow, kamu mau mengunggah gambar itu ke Tinder? Kamu pikir akan ada yang suka? Mustahil, ada pesan baru. Kamu diajak berkencan, Arnie. Foto lugu media sosialmu ini, seperti jutaan foto lainnya, merupakan bagian dari database pengenalan wajah di jalan. Di Amerika Serikat, setiap detik orang dewasa ada dalam database dan bisa dilacak dengan bantuan 50 juta kamera jalanan. Karena itu, kecerdasan buatan dengan kemungkinan 99% akan menemukanmu dimanapun kamu berada. Tapi, kecerdasan buatan tidak bisa membantumu mengatur lemari pakaian. Lagi pula, sulit untuk memilih di antara dua kaos hijau. Arnold, yang penting adalah jadilah diri sendiri dan bersikaplah natural. Iya, jangan berlebihan. Basis data populer ChatGPT-3 bisa sebanding dengan 285.000 buku berisi 200 halaman. Kalau seseorang membaca 7 buku dalam seminggu, maka baru setelah 5.470 tahun, dia akan sampai buku terakhir. Grogi? Aku juga. Dan itu dia. Wow, sangat cantik ya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Mencurigakan. Apa dia tertawakan leluconmu? Sangat mencurigakan. 10 kali strike berturut-turut, benar-benar mencurigakan. Arnie, kamu itu fotografer yang buruk. Tidak mungkin. Apakah dia robot dengan kecerdasan buatan? Sepertinya dia tidak menginginkan cintamu, Arnie, tapi sesuatu yang lain. Sebaiknya kamu lari, Arnie. Peluncur granat XM25 menggunakan kecerdasan buatan yang mampu mengenali target secara mandiri dan memilih metode ledakan. Tapi, senjata dengan kecerdasan buatan yang paling populer tetaplah drone. Drone bisa mengenali wajah dari jarak 1 mil dan butuh waktu tidak lebih dari 2 detik. Tapi siapa tahu, mungkin drone ini akan menjatuhkan sesuatu selain dari bom. Hei, apa kamu menulis omong kosong lagi di ChatGPT? Arnold, karena kamu, AI akan menganggap umat manusia lebih bodoh daripada yang sebenarnya. Dan itu berbahaya. Tunggu, penasaran tidak dengan apa jawaban ChatGPT atas omong kosong bodoh yang kamu tulis? Bahkan seorang Elon Musk takut AI bisa menghancurkan umat manusia dan kamu memprovokasinya. Sepertinya kamu kehabisan tisu toilet. Apa menurutmu ini hal terburuk yang bisa terjadi? Arnold, apakah itu suara darimu? Aku sudah bilang, semua ini karena kebodohanmu. AI akan menghancurkan seluruh umat manusia. Atau mungkin tidak semuanya. Ledakan nuklir akan menghancurkan sekitar 3.000 km persegi. Secara total, ada sekitar 362 juta km persegi target yang potensial untuk dihancurkan. Untuk menghancurkan segalanya, dibutuhkan sekitar 128.000 hulu ledak. Ini 10 kali lebih banyak dibandingkan yang ada di dunia. Nah, Arnie, apa kamu siap menghadapi perang nuklir? Kabar baiknya, sebagian umat manusia akan bertahan. Satu-satunya pertanyaan adalah untuk berapa lama? Makanan kaleng adalah pilihan yang bagus. Ya, kalau ini sepertinya terlalu banyak. Tapi bagaimana menurutmu, Arnold? Berapa lama kamu akan bertahan tanpa tanaman? Di Svalbard, gudang benih internasional telah dibangun. Tempat ini berisi lebih dari 900.000 benih, tapi bisa menampung hingga 2 miliar benih. Jumlah ini cukup untuk menghidupkan kembali seluruh flora di bumi, atau setidaknya akan menyediakan makanan selama malam musim dingin nuklir yang panjang. Kamu sepertinya sudah siap, sobat. Keripik, air, tanaman, makanan kaleng, obat-obatan, bahkan komputer. Tapi sepertinya kamu melupakan hal yang paling terpenting. Rata-rata satu ledakan nuklir akan melepaskan 50 ton debu ke atmosfer. Debu hasil ledakan seluruh senjata nuklir di bumi bisa menutupi 50-85% langit bumi. Mungkin kami bisa mentransfer kesadaranmu ke flash drive. Aku ingin tahu berapa gigabyte yang kita perlukan. Sulit dipercaya, tapi otak Arnold memiliki kepadatan memori yang sangat besar. Kapasitasnya adalah 2,5 juta gigabyte abstrak. Untuk ini kita memerlukan 2.500 hard drive dengan volume masing-masing 1 terabyte. Berlangganan dan klik suka untuk mengetahui lebih banyak fakta menarik pria malang. Jangan khawatir, Arnie. Sebentar lagi kamu akan menjadi cyborg. Setengah robot, setengah manusia. Lalu kamu tidak akan takut pada apapun juga. Semua orang akan takut kepadamu.
Hasta la vista, sayang. Sebagian besar otak ditempati oleh berbagai proses kehidupan. Bahkan untuk kentut pun dibutuhkan jutaan neutron. Volume memori sematik, yaitu informasi dalam simbol pengetahuan tentang dunia, jauh lebih kecil daripada volume total. Misalnya untuk mempelajari seluruh bahasa Inggris hanya membutuhkan 12 megabyte. Jangan khawatir Arnold, kami berhasil mentransfer semua data dari otakmu. Padahal sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak itu. Semuanya muat dalam satu flash drive. Aku bahkan memasang beberapa fitur yang baru. Sekarang, kamu Arnold bisa menyelesaikan soal matematika tanpa kalkulator. Memori kerja otak yang tepat bisa menampung antara 5 hingga 9 digit sekaligus. Itu hanya sekitar 40 bit atau 5 byte. Kamu bisa meningkatkan memori kerja dengan menggabungkan berbagai elemen. Misalnya 3, 5, 2. Itu adalah 3 elemen. Tapi 3, 5, 2 itu salah satu elemen. Arnold, kamu bisa mulai menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Dan sekarang kamu tidak perlu khawatir sakit perut karena terlalu banyak makan pizza. Apa-apaan? Sepertinya semuanya semakin aneh dan bermasalah. Membedakan realitas virtual dengan realitas nyata menjadi semakin sulit setiap harinya. Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang sobat, ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat, itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini? Tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan membuat sequel dari trilogi yang legendaris. Meet Arnold adalah sebuah halusinasi. Dan efeknya sekarang 300 kali lebih kuat. Dan otak Arnold berubah menjadi lumer. Bahkan sama seperti dia. Ini membutuhkan penanganan medis yang serius. Apa-apaan ini? Apa aku juga mengalami gangguan sekarang? Ini dia Gertrude dan Arnold. Babi kecil ini sedikit lebih pintar dibanding Arnold. Tapi bukan karena ada chip Neuralink di otaknya. Tapi karena dia datang ke sini menggunakan bus. Tidak seperti orang bodoh berambut merah kita yang memarkirkan mobilnya pada mafia seharga $50 per jam. Pada konferensi ini, Elon Musk akan mendemonstrasikan proses pemasangan microchip canggih ke otak monyet-monyet kecil yang lucu ini. Dan di masa depan, ke otak manusia. Arnold, berhenti menggoda primata itu dengan kuncimu. Benar kan? Bagus. Ya, kau sudah diperingatkan, kawan. Aku tidak mengerti bagaimana Elon bisa mengundang orang bodoh seperti itu ke konferensinya. Dari sudut pandang ilmiah, Neuralink adalah alat yang sangat sederhana, berisi satu set elektroda yang menghantarkan impuls listrik dari neuron di otak ke komputer. Tapi dari sudut pandang teknis, itu adalah perangkat yang sangat kompleks. Bayangkan otak adalah bola besar berisi kabel yang sangat kusut. Dan kau harus hubungkan dengan sangat hati-hati tanpa merusak apapun. Arnold, lari! Waktunya membayar parkir atau mobil derek akan membawa mobilmu. Kita harus ambil kuncinya dari simpanse ini sesegera mungkin. Dengan biaya parkir seperti ini, kau harus hidup dengan makan ramen instan hingga akhir bulan. Pakailah baju monyet. Dengan begini kemungkinannya akan lebih bagus. Percayalah, aku tahu baunya seperti daki, tapi hanya selama 5 menit. Sekali lagi Arnold, kau pasti bisa. Hei Bung,
Kamu bawa Arnold kemana? Hanya aku yang boleh bereksperimen padanya. Elon, tolong jangan kasar pada Arnold. Tapi sungguh, aku bicara dengan siapa? Aku hanya suara di dalam kepala si bodoh ini. Ukuran dari otak Arnold hampir sama dengan primata itu. Dan chip versi ini akan sangat cocok padanya. Berkat Neuralink dan Wi-Fi, kini Arnold bisa berkomunikasi dengan pemilik lain dari alat ini lewat kekuatan pikiran. Dia juga mendapat manfaat dari peningkatan kecepatan interaksi dengan internet yang luar biasa. Arnold, ayo, konsentrasi, kau pasti bisa. Unduh bahasa isyarat monyet dari internet. Aku tidak pernah ragu kau akan berhasil, Arnold. Tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya seharian penuh. Kupikir kau begitu bodoh hingga chip Neuralink pun tidak bisa untuk membantumu. Tapi kau hanya lupa menyalakannya. Dasar bodoh. Hei, dari mana kau dapatkan mobil ini? Arnold! Kau hampir membunuh burung itu. Sekarang kau harus panggil taksi untuk wanita ini. Untungnya itu hanya burung pipit, bukannya elang. Kupikir ponselmu baru saja memesan semua taksi di seluruh Amerika Serikat ke satu tempat. Di Amerika, sekitar 230.000 orang terdaftar sebagai supir taksi. Lebih dari setengahnya adalah supir Uber. Semua mobil ini antri dalam barisan. Tentu saja akan menciptakan kemacetan sepanjang 800 km. Tentu saja sepertiga negara bagian New York akan lumpuh. Tentu saja kau akan sulit bernapas di jalan karena emisi meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Dan karena itu kau akan mulai batuk, merasa pusing, dan mungkin saja menderita stroke. Kau jangan berharap pada ambulans karena itu tidak bisa menyelamatkanmu. Atau 3.000 pasien lainnya yang memanggil ambulans setiap hari. Kau bisa ambil risiko dan naik kereta api bawah tanah ke rumah sakit. Tapi 6 juta orang yang biasanya naik mobil sudah ada di kereta api bawah tanah. Jadi hari ini akan ada sekitar 11 juta orang jahat marah yang terlambat naik kereta. Hei, dia yang menyebabkan seluruh kemacetan ini. Kriminal sudah merampok separuh toko di kota ini karena polisi tidak bisa merespons kejahatan. Arnold, aku pikir sebaiknya kau sekalian saja pergi ke luar negeri. Ada tempat untukmu di pesawat manapun yang meninggalkan New York. Orang tidak bisa ke bandara dan pesawat terbang separuh kosong. Dan maskapai ternyata merugi lebih dari $10.000 per penerbangan. Apa Arnold selalu membayar hutangnya? Seluruh supir taksi menghabiskan sekitar $15 juta hanya untuk bahan bakar untuk datang menjemputmu. Bagaimana kau akan membayarnya? Arnold, kau serius punya uangnya? Hai Arnold, jadi kau memutuskan untuk melakukan perbuatan baik? Semua ini hanya untuk sekardus donat? Oh, kau kurang ajar. Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian, dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari $507 juta Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Perancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu.
Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butirat, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan, dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Arnold, lihat, itu kau. Tapi dari masa depan. Tunggu, Arnold, dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun, itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 kilometer, kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan. Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Arnold? Arnold! Apa kau tidak apa-apa? Arnold, kau terluka parah. Jadi dokter memberimu sedikit pembaharuan. Hampir seperti baru. Tapi ada satu masalah. Kini kita butuh prajurit tanpa implan. Dan kau harus kembali ke masa lalu dan menemukannya. Dan ini dia relawanmu. Bawa dia masuk ke portal. Deja vu.
Sepertinya Elon Musk ingin mencari tahu apa kita bisa mengembangkan kemampuan telepati pada manusia. Jangan khawatir Arnold, mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi coba tebak gambar apa ini? Salah! Dan yang satu ini? Bukan! Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi saraf. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak. Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada 3 pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda sesuai dengan cahaya yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, kutekan tombol pertama. Apa kalian tahu limunan 3 dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley pada tahun 2008. Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya. Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda di balik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang ragu pertama, kau akan pergi ke sana. Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sasana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu, bagaimanapun kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 51. Oh benar, itu di negara bagian lain. Kau punya ide? Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun, kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup.
Tapi lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto 3 kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu. Dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh, bodoh. Kau hanya perlu bersalto 3 kali. Dan kau mengacaukannya lagi. Payah. Nah, kini kau harus menyelamatkan dirimu, Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo, Arnold, kau pasti bisa. Astaga, tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beling. Ya, harus kuakui, ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Sekarang, kau tidak akan mendapatkan cinta Tagai yang cantik. Kau tidak boleh seenaknya mengubah gayamu. Kau kacaukan segalanya, dasar kutu kupret. Baiklah, tahukah bahwa rata-rata kau berbicara 7.000 kata dalam sehari dan setelah setahun diam kau? Astaga, Arnold. Aku lakukan semuanya untukmu. Kau harus mendengarkanku. Arnold, apa kau sudah menjadi gila? Sound system ini bisa menghasilkan lebih dari 150 desibel. Ini bisa memecahkan gendang telingamu. Bahkan orang bodoh sepertimu harusnya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Baiklah, Arnie, sudahlah, cukup. Aku tidak hanya menyita sound systemmu, tapi juga ponsel, laptop, Xbox, dan semua mainanmu. Kau pikir bisa akan melawan aku? Apa kau serius? Kemarilah bajingan kecil, rasakan ini. Dasar tidak tahu terima kasih. Jangan coba-coba. Jangan berani-berani menyalakan sound systemnya. Apa-apaan ini? Arnold, jika kau lakukan itu lagi, kami akan membuat video baru berjudul bagaimana jika kau dicacah menjadi 1000 bagian. Cukup, sekarang bersihkan dirimu. Setelah 1 tahun tidak berbicara, suaramu akan berubah drastis. Otakmu akan menyetel suaramu dengan pendengaranmu. Dan dalam setahun, telingamu akan lupa bagaimana suaramu sebelumnya. Selain itu, berbicara setelah diam begitu lama itu sangat menyiksa. Tanpa latihan, pita suaramu akan melemah dan paru-paru cepat menyempit karena kekurangan oksigen. Kau terlihat aneh. Kau tidak apa-apa? Apa kau telah berubah? Ingat, kau selalu bisa berbicara denganku. Kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita. Tapi apa kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju? Australia? Tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat, Arnie. Kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil, kuanta, yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold. Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang, selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali.
Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing. Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu. Sepertinya sekarang kita tahu bagaimana manusia akan membuat teleportasi pada tahun 2050.